dari kita kan? Ibu. Ini sepertinya kendala ini ya, mungkin sepertinya sinyal ya? Atau mungkin kita lanjut dulu, Ya, Icun? boleh Iya ya, boleh boleh, sambil Mbak. menunggu stabil, koneksi dari Ibu Dokter Andida. Next on my list di sini ada Mbak Mila Wahyuning Tias. Jadi Mbak Tias ya panggilan sayangnya nih, Mbak Tias ini adalah founder dari Komunitas Sadar Pondasi Berinovasi. Nah, ini namanya ini intriguing banget nih, saya pengen tahu apa sih ini ceritanya. Dan beliau ini adalah ibu dari 6 orang putra dan putri. Saya yakin pasti hari-harinya sangat sibuk ya Mbak Tias ya, dan juga Mbak Tias itu aktif untuk menginisiasi berbagai kegiatan seperti kegiatan gotong royong, pengasuhan dan pendidikan anak, terutama untuk kegiatan parenting dan kegiatan peningkatan kemampuan belajar matematika untuk siswa SD dan TK. Wah, ini yang paling berat nih ya Mbak Tias ya. Mbak Tias juga aktif di komunitas Art Jam Session, komunitas cinta matematika, dan komunitas Coding for Kids. Wah, ini anak saya mesti ikutan juga nih. Dan mamanya juga mesti ikutan komunitasnya nih. Karena Mbak Tias juga aktif sebagai penggerak Gernas Tastaka, yaitu Gerakan Nasional Berantar Buta Matematika. Mbak Tias, silahkan, you have the screen for you, dan mudah-mudahan dalam 15 menit kita bisa sama-sama mendengarkan paparan dari Mbak Tias. Silakan Mbak Tias. Oke, terima kasih Mbak Indah. Ini waktunya 15 menit atau 30, Mbak Indah? 15. Mungkin kalau bisa 15 Mbak Tias, karena ini sudah ada beberapa rescheduling karena agak mundur ya. Terima kasih, mudah-mudahan tercakup semuanya nanti Mbak Tias. Siap, agak ngebut berarti ya. Mohon izin. Terima kasih. Saya izin share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan semoga tetap diberi kesabaran dan ketabahan di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini. Amin. Baik, berikut sedikit sharing paparan dari komunitas sadar Fondasi Berinovasi. Judul yang saya sampaikan di sini adalah menerapkan konsep merdeka belajar dalam keluarga. Oke, nah sepintas nanti akan saya ceritakan apa itu merdeka belajar minimal di komunitas kami yang sedang kami pelajari atau kami usahakan untuk diterapkan, lalu mengapa perlu merdeka belajar, dan yang terakhir tentang bagaimana menerapkan belajar yang memerdekakan anak di dalam lingkungan keluarga. Itu sepintas yang ingin kita sampaikan. Lalu berikutnya. Nah, ini yang perlu kita sepakati dahulu bahwa kita sama-sama menyadari apa sih belajar itu. Jadi kita harus sudah mulai berpindah ya dari pemahaman bahwa belajar itu hanya sekedar menulis di atas kertas seperti itu, tetapi kita lebih ke proses meningkatkan kompetensi. Belajar itu adalah proses meningkatkan kompetensi, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita pahami bersama, itu yang ingin kita terapkan bersama di komunitas. Bahwa belajar itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak pernah mendengar menjadi mendengar, misalkan sebuah cerita atau informasi, dari tidak punya imajinasi menjadi berani berimajinasi. Berarti anak-anak kita kalau sudah mulai cerita imajinasinya, oh ya aku mau ini, nanti aku kalau gede mau bikin ini, itu berarti anaknya sudah menjalani proses belajar di rumah gitu, atau di sekolah atau di masyarakat. Lalu dari tidak mampu berinisiatif menjadi punya inisiatif, dari tidak peduli menjadi punya kesadaran, dan dari cuek menjadi bijaksana. Itu beberapa patokan yang bahwa belajar itu kita gunakan, bahwa belajar itu bukan hanya menulis di atas kertas, bukan hanya baca buku, tetapi kegiatan-kegiatan ini juga termasuk belajar. Nah, lalu yang seperti yang tadi dibahas oleh Bapak Dirjen ya, bahwa apa sih merdeka belajar begitu, tadi sudah dijelaskan secara gamblang, ternyata senang sekali, jadi semuanya sudah bisa mendengarkan langsung dari Bapak Dirjen. Di sini sepintas saja saya
sampaikan rangkuman dari kami. Sementara ini yang kami sepakati bersama adalah Merdeka Belajar itu pendidikan yang berorientasi pada siswa. Jadi bukan lagi teacher based learning ya. Jadi orientasinya sudah pada siswa gitu. Jadi pembelajarannya juga harus bermakna, nggak hanya mendengarkan ceramah, lalu sifatnya lebih personal, lalu modular, menyesuaikan dengan level kemampuan siswa, dan Merdeka Belajar itu lebih fleksibel, lalu berorientasi pada portofolio atau berbasis karya. Tidak hanya semata-mata berbasis pada nilai ya, tidak hanya berorientasi belajar untuk ujian aja gitu, belajar untuk dapat nilai aja. Jadi seperti itu sudah mulai harus kita relearn lagi ya, sudah harus mulai kita unlearn gitu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Nadiem Makarim tadi. Jadi berikutnya Merdeka Belajar itu lebih kolaboratif antara keluarga, sekolah, masyarakat, itu kolaborasi untuk kepentingan siswa, untuk istilahnya berorientasi pada siswa gitu. Merdeka Belajar itu bisa dilakukan, belajar yang bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Lalu Merdeka Belajar juga filosofinya itu lebih ke mengeluarkan apa yang ada dalam diri siswa gitu. Jadi bukan filosofi memasukkan, bukan memahat ya, bukan mendikte anak, tetapi lebih ke mengeluarkan dan lebih menyadari bersama bahwa setiap anak itu unik, atau ibaratkan benih ya. Jadi anak-anak kita itu seandainya dia benih padi atau dia benih jagung gitu, anak itu punya keunikan tersendiri gitu, nggak bisa dipukul rata, nggak bisa diseragamkan gitu. Lalu Merdeka Belajar itu menurut yang kami pahami itu berbasis pada minat atau rasa ingin tahu siswa. Lalu pembelajarannya itu menghasilkan outputnya, itu menghasilkan anak-anak yang menjadi anak-anak yang pembelajar sepanjang hidup atau pembelajar sepanjang hayat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini juga kami sedang ingin menerapkan progressive learning, di mana belajar itu tidak hanya peduli tentang penguasaan materi belajar, tetapi juga pengalaman. Jadi anak itu dalam proses belajar kita berusaha untuk memberikan pengalaman kepada anaknya gitu. Lalu mendorong proses belajar yang melibatkan untuk aktif belajar berpikir gitu. Jadi tidak hanya menghafal tapi lebih ke aktivitas berpikir ya, melalui praktek, bermain dan berkolaborasi. Fokus yang utama dalam proses pendidikan bukanlah mengajar tetapi belajar. Fokus pada prosesnya ya, yang seperti disampaikan Bapak Dirjen tadi, lebih ke belajarnya gitu, dengan asesmen diagnostik di awal gitu, supaya belajarnya lebih terjadi proses belajarnya gitu. Anak terlibat berpikir dan melakukan refleksi atas pengalaman yang dijalani. Nah, seperti itu yang kita sepakati bersama, lalu kita usahakan untuk kita wujudkan. Nah, ini sedikit informasi ya Bapak Ibu. Kami juga berpedoman pada ini bahwa pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran yang aktif, gitu, aktif learning. Jadi terlihat di bagan ini ya, di piramida ini, bahwa justru anak-anak yang belajarnya itu dengan belajar kelompok atau diskusi itu penyerapannya itu persentasenya lebih tinggi, di angka 50%. Dengan berlatih, dengan mencoba, anak bernyoba langsung bahkan 75%, dan jika anak sampai itu terjadi mengajari temannya gitu, dia mempresentasikan pada temannya, kamu kok bisa sih, ini gimana caranya, terus anaknya mencoba untuk mengajari, itu justru serapannya jadi lebih tinggi lagi gitu, sampai 90%. Nah, ini yang sedang kita usahakan bersama dengan bergotong royong supaya ini bisa lebih dimaksimalkan lagi, terutama di lingkungan keluarga Bapak Ibu. Seperti itu, dibandingkan dengan anak hanya diceramahin, hanya membaca saja, itu persentasenya hanya 5% kalau diceramahin, membaca hanya 10%. Jadi bagaimana kita supaya bisa memaksimalkan yang active learning ini tadi. Oke, sepintas itu dari saya. Lalu berikutnya, nah ini ada sedikit ilustrasi Bapak Ibu. Tadi kan saya jelaskan dari awal, setelah kita menyepakati bersama apa itu Merdeka Belajar.
Lalu berikutnya kita mengapa harus merdeka belajar. Nah, di sini. Jadi, mengapa merdeka belajar ini saya ilustrasikan seperti ini ya Bapak Ibu. Kita harus bertransformasi nih, perlu beradaptasi nih kita dari pendidikan yang masih konvensional ke pendidikan yang konvensional di abad 19 ke bawah ya, ke pendidikan yang lebih istilahnya itu sudah harus menyesuaikan dengan zamannya era teknologi yang berkembang pesat begitu. Misalkan seperti di era konvensional tuh pendidikannya hanya menghafal, memorize, terus berfokus pada guru seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada fixed mindset di abad 19 itu masih dicetaknya itu siswa itu fixed mindset gitu. Nah, kita butuh bertransformasi menjadi pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yaitu pendidikan yang berpikir kritis, yang memaksimalkan kreativitas siswa, menciptakan karakter yang baik, terus kolaboratif, terus mencetak anak-anak yang mempunyai mindset growth mindset dan lain sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, itu alasannya apa sih? Kenapa kita harus bertransformasi? Itu juga kita sering obrolkan di komunitas ya, sering kita istilahnya kita cari gitu dengan beberapa teman-teman di komunitas gitu. Nah, ini kita berusaha untuk ini ya, untuk merinci apa saja sih alasannya gitu, mengapa kita butuh merdeka belajar dalam keluarga ya, termasuk dalam keluarga kita butuh memerdekakan siswa gitu agar bisa tercipta anak-anak yang bahagia tadi katanya Bapak Menteri ya. Nah, ini Bapak Ibu alasannya. Jadi yang pertama alasannya adalah sudah tidak relevan lagi gitu kalau pendidikan anak-anak itu hanya berfokus kepada guru saja gitu, berfokus pada satu pusat informasi, berpusat padahal kan sekarang teknologinya sudah ini ya, sudah pesat gitu, informasi kita bisa dapat dari mana saja, kapan saja gitu. Oke, guru tetap kita jadikan fasilitator belajar, tetap menjadi fasilitator belajar, orang tua juga memfasilitasi anak-anak untuk belajar, tetapi anak butuh kompetensi untuk bisa menggali informasi dari nggak hanya dari guru gitu. Nah, itu alasannya kenapa kita butuh melatih anak-anak itu menciptakan anak-anak yang dimerdekakan gitu, yang merdeka belajar. Berikutnya ini. Jadi kompetensi-kompetensi ini sudah urgent sekali gitu ya, sudah harus segera diwujudkan karena sudah ada perkembangan teknologi yang sangat pesat gitu. Jadi kaitannya dengan pendidikan yang dibutuhkannya pendidikan yang holistik itu tadi ya. Jadi karakter-karakter yang berakhlak mulia, kolaboratif, komunikatif, kreatif, inovatif, pantang menyerah, karena karakter tersebut tidak bisa dilatihkan hanya dengan pendidikan yang konvensional, yang anak-anaknya pasif, yang anak-anaknya tidak dimerdekakan gitu, tidak diberi ruang untuk mereka bertanya, tidak diberi ruang untuk mereka bereksplorasi. Nah, karakter-karakter ini akan sulit sekali Bapak Ibu untuk ditumbuhkan. Jadi meskipun di sekolah sudah mulai dirintis untuk bisa menumbuhkan karakter-karakter ini, alangkah baiknya di rumah juga di ini ya Bapak Ibu dipupuk gitu, di stimulus terus gitu, ditumbuhkan kepada anak-anak kita. Oke, yang selanjutnya itu tadi mengapa kita butuh merdeka belajar, karena itu tadi filosofinya kita itu orang tua itu bukan pemahat. Jadi orang tua itu bukan orang tua yang kamu harus jadi ini gitu ya, filosofinya memaksakan gitu ya Mbak Tia, ya, jadi ya memaksakan gitu ya, tidak memerdekakan. Jadi seharusnya kita bukan pemahat gitu ya, istilahnya ya, perumpamaannya gitu. Harusnya kita petani gitu, petani yang merawat benih-benih gitu. Jadi anak-anak kita kan unik ya, anak-anak kita terlahir sudah punya keistimewaannya dia sendiri gitu. Anak itu bukan lagi kertas kosong gitu. Anak sudah bukan lagi anak itu bukan dianggap sebagai kertas kosong yang kita bisa tulis apa saja di situ, tetapi anak itu sudah punya gambaran-gambaran buram yang itu bisa kita tebalkan dan kita bisa tipiskan gitu. Yang baik kita munculkan, yang jelek-jelek kita minimalkan seperti itu. Itu sudah disampaikan filosofinya oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro di buku-buku beliau ya gitu.
Jadi yang lebih cocok itu adalah anak-anak itu bagaikan benih yang beragam gitu. Jadi kalau anak kita misalkan benihnya dia adalah benih padi, ya kita perlakukan kita sebagaimana menanam padi, nggak sama dengan kita memperlakukan bagaimana menanam mangga seperti itu. Jadi kalau anak kita istilahnya bakatnya menjadi istilahnya seorang matematikawan, kita nggak bisa dia paksakan sebagai misalkan sebagai pemusik misalkan, atau sebaliknya gitu. Disesuaikan dengan keunikannya bakat minat anak masing-masing. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, tujuan kita mendidik dan mengasuh anak adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan anak. Oleh sebab itu, pendidikan yang kita berikan harus berorientasi pada anak, gitu, dengan kondisi minat dan bakat ya. Jadi bukan untuk mewujudkan keinginan orang tua di masa lalu yang belum tercapai, gitu ya. Jadi belajar dengan orang tua, belajar di masyarakat itu semata-mata itu untuk kepentingan anak, begitu. Baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Lalu yang berikutnya, mengapa kita butuh Merdeka Belajar? Satu informasi lagi, ini adalah informasi bahwa 65% anak-anak kita, informasi ini berasal dari World Economic Forum ya, dirilis tahun 2016. Jadi anak-anak kita itu 65% yang sekarang duduk di sekolah dasar akan bekerja di bidang pekerjaan yang saat ini belum ada gitu. Jadi akan banyak profesi-profesi yang terdisrupsi, tetapi anak-anak kita dididik dengan seolah-olah mereka menjadi profesi-profesi zaman yang sebelum zamannya dia gitu. Itu kan nggak cocok gitu. Jadi kita orang tua harus ikut beradaptasi. Kita harus ikut menyiapkan, menstimulus kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi generasi yang mampu menghadapi istilahnya perubahan zamannya gitu. Dimana pekerjaannya nanti banyak pekerjaan yang baru, banyak pekerjaan yang istilahnya belum ada sebelumnya, seperti itu Bapak Ibu. Lalu berikutnya ini saya bahas mengenai gotong royong pengasuhan dan pendidikan ya. Jadi kami itu sangat yakin bahwa pendidikan tuh nggak bisa hanya didelegasikan ke sekolah saja gitu. Kita itu sebagai orang tua, sebagai masyarakat itu juga harus saling berkolaborasi ya, juga harus bersama-sama gitu, bergotong royong mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada siswa. Nah, orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama, orang tua juga yang pastinya yang paling memahami anak ya, karena mulai anak lahir juga sudah bersama orang tua. Jadi orang tua itu sangat mengerti tentang karakternya gitu ya. Terus bagaimana kesukaan anaknya, apa yang dia tidak suka begitu. Orang tua yang dapat membangun budaya belajar di keluarga yang berkesadaran, lalu orang tua yang dapat membangun keimanan dan ketakwaan anak dengan keteladanan dan pembiasaan di rumah. Jadi kita bersama-sama itu apa ya, berperan terhadap pendidikan itu baik di rumah maupun di masyarakat begitu. Lalu terkoneksi dengan pihak sekolah, berkolaborasi dengan pihak sekolah. Jadi ada komunikasi aktif gitu dengan pihak sekolah, dengan pihak masyarakat, orang tua gitu, yang semuanya itu berorientasi pada siswa. Oke, yang selanjutnya adalah sekolah ya. Sekolah yang kita harapkan adalah sekolah yang istilahnya memerdekakan siswa ya. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bapak Menteri bahwa sekolahnya itu diharapkan menjadi agen perubahan gitu ya, mampu berkolaborasi, lalu potensi kepala sekolah dan gurunya sudah kompeten gitu, mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu membangun ekosistem belajar yang baik begitu ya. Di sini juga tadi saya sebutkan beberapa, membangun ekosistem belajar yang menyenangkan ya, well-being dan berorientasi pada siswa. Lalu pihak sekolah kita support untuk dapat melakukan pemetaan terhadap kemampuan siswa dengan asesmen diagnostik awal, tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, ternyata dijelaskan secara gamblang untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang stimulus minat dan bakat, lalu memberikan umpan balik efektif, jadi umpan balik dikomunikasikan secara efektif kepada orang tua untuk bersama-sama diatasi ya, kendala-kendala apa, terus sampai mana penyampaian istilahnya pemahaman anak gitu ya. Jadi anak tetap terdorong untuk kompetensinya meningkat, tetapi dia tetap dalam keadaan kondisi mental yang
well gitu, yang istilahnya yang senang gitu, senang belajar, mencintai proses belajarnya gitu. Lalu melakukan reporting kegiatan belajar siswa. Nah, jadi dari hal-hal berikut, berkolaborasi dengan orang tua, berkolaborasi dengan sekolah ya, juga dengan masyarakat. Misalkan masyarakat itu bentuk kolaborasinya meskipun misalkan dalam bentuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang memfasilitasi anak untuk saling bersosialisasi, saling berkomunikasi, untuk bisa menyampaikan pendapat, berdiskusi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Lalu mengadakan kegiatan yang mengenalkan, mencintai, dan mengembangkan kearifan lokal, melatih kepekaan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pemecahan masalah. Jadi seandainya ekosistem belajar seperti itu tercipta, itu istilahnya sekali gitu. Bagaimana mewujudkan merdeka belajar, bagaimana mewujudkan anak-anak yang bahagia, mengenali jati dirinya, anak-anak yang kreatif, inovatif, adaptif, itu tadi akan mudah terwujud gitu. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita bergotong royong untuk mewujudkan itu, bagaimana kita terus berkomunikasi dan terus saling terkoneksi untuk mewujudkan hal tersebut gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau boleh di-wrap up ya. Oh iya, oke. Tadinya mau jelasin ini ya, tapi ya nggak apa-apa, boleh. Mungkin di-wrap up apa ya? ya. Terima kasih. Oke, nah ini sedikit tentang masukan untuk orang tua ya, bahwa orang tua itu harus istilahnya butuh untuk memahami gitu perilaku anak gitu. Jadi kalau ada perilaku anak yang dia malas belajar, terus suka bengong, suka nangis, itu kenapa ya? Nah, itu kita harus runtut gitu. Kenapa ada perilaku seperti itu gitu. Misalkan kita runtut dari bagaimana pemikirannya dia dulu, karena pemikiran itu akan menghasilkan perasaan akan menghasilkan reaksi fisik, dan reaksi fisik akan menghasilkan perilaku gitu. Hal ini yang kita gerakkan juga di Gernas Tastaka ya, supaya kita itu menciptakan pemikiran anak itu yang misalnya kalau di Gernas Tastaka itu di matematika, dia jangan pikirannya matematika itu sulit ya, bikin pusing gitu. Kalau kita belajar secara umum, pikiran anak itu jangan sampai kalau belajar pasti dimarahin deh gitu, pasti suruh ngerjain LKS melulu gitu, bosen gitu, akhirnya perasaannya bosen, akhirnya kalau muncul perasaan bosen, akhirnya reaksi fisiknya jadi tegang, jadi mau kabur gitu ya. Jadi nah itulah berarti kita butuh untuk memahami perilaku, bukan dihakimi, tetapi kita cari akar permasalahannya untuk kita selesaikan bersama dengan anak begitu. Oke, lalu selanjutnya ini adalah fondasi berinovasi. Bagaimana kita istilahnya menumbuhkan ya, menguatkan fondasi berinovasi. Salah satunya itu misalkan ini contoh-contohnya ya. Jadi kita membangun istilahnya itu religius di rumah gitu ya, dengan membangun kebiasaan beribadah, menanamkan nilai-nilai akhlak. Ini contoh-contohnya ya, jadi agak di-wrapping aja biar lebih cepat. Kita juga untuk menguatkan fondasi anak supaya mampu berinovasi, kita butuh memupuk berpikir kritisnya gitu, bukan dengan ceramah-ceramah tadi ya, tetapi dengan kegiatan inisiatif yang dia itu bisa terpupuk gitu berpikir kritisnya. Jadi berpikir kritis misalnya bisa dilatih dengan memecahkan masalah di rumah gitu, diajak untuk memecahkan masalah, lalu untuk bernalar matematika. Berpikir kritis biasanya dilatih dengan bernalar matematika ya, melalui standar prosesnya, penalaran, pemecahan masalah, representasi, komunikasi, dan koneksi. Itu bisa kita nanti lebih bicarakan lebih inti lagi di lain pertemuan ya, karena panjang lebar bagaimana kita melakukan standar proses belajar matematika yang menyenangkan bagi anak, tetapi dia bernalar gitu, kontekstual, bukan menghafal rumus gitu. Lalu pendekatannya webinar khusus ini sepertinya Mbak Biasa, karena ada standar proses belajarnya yang sudah kita sepakati gitu dengan Gernas Tastaka terutama gitu. Lalu ada pendekatannya konkret, piktorial, abstrak. Jadi anak itu nggak mungkin harus kita ajari abstrak, akhirnya dia hanya menghafal, dia nggak ngerti konkretnya gitu, dia nggak bisa menerapkan dalam kehidupan, tidak tahu konteks dan konsep ya kan. Nah ya konteksnya nggak ngerti, akhirnya dia nggak bisa kontekstual. Nah seperti itu perlu kita bangun di rumah juga Bapak Ibu. Jadi kemampuan anak-anak untuk bernalar itu tidak bisa
kita pasrahkan di sekolah saja, kita gotong royong bareng-bareng membangun supaya outputnya adalah anak-anak kita yang berkualitas gitu ya, mampu bernalar kritis gitu, mampu bersaing di zamannya nanti gitu. Lalu yang menalar bacaan juga ini banyak ya contoh-contohnya, bahwa bacaan itu nggak harus buku pelajaran ya, jadi kita tumbuhkan dulu kecintaan dia terhadap buku gitu, kita pupuk rasa ingin tahunya, kita sadarkan ke dia bahwa buku adalah sumber informasi seperti itu yang perlu kita lakukan untuk memerdekakan siswa ya gitu. Lalu kreativitas juga kita stimulus di rumah gitu, bisa dengan online, dengan offline, atau dengan berkomunitas. Itu biasanya kalau saya itu kolaborasinya dengan art jam session, jadi belajar STEM ya, STEM gitu, berbasis art, tapi di situ banyak skill-skill yang diajarkan tapi berbasis art, itu luar biasa sekali. Nah, jadi bisa kita jadikan bahan portofolio juga untuk kita komunikasikan pada pihak sekolah gitu. Jadi sekarang tuh zamannya kita sudah butuh ya Bu ya, untuk membangun portofolio anak-anak kita gitu. Yang juga selain bisa dikomunikasikan ke sekolah untuk bahan reporting, juga bisa digunakan untuk nanti dia istilahnya bersosialisasi atau mau kolaborasi dengan orang, seperti itu bisa sangat berguna. Itu portofolio siswa itu bisa kita bangun sejak kecil. Lalu kolaboratif, kita latihkan ya, banyak inisiatif-inisiatif yang pasti Ibu paham deh, Bapak Ibu di rumah paham, ini kegiatan ini bisa ngelatih kolaboratifnya anakku nih, dia bisa kerjasama nih dengan saudaranya, dia bisa masak bareng, gimana caranya supaya target masak itu selesai, gimana caranya supaya kaca rumah bersih, nah itu ya, gimana caranya biar rak buku rapi, kolaborasi, nah seperti itu butuh Bapak Ibu, butuh kita tanamkan pada anak-anak, itu tidak kalah penting dengan hal-hal yang sifatnya akademik seperti itu. Lalu berkebinekaan global, terus kemandirian, lalu komunikatif. Nah, seperti ini. Nah, kita melatih anak untuk berkomunikasi supaya dia menjadi insan yang komunikatif. Gimana sih di keluarga gitu ya, contohnya. Kalau kami di rumah itu melatih itu dengan mengajak mereka menjurnal. Karena saat menjurnal mereka itu mengkomunikasikan gitu. Kita ada bonding, ada relasi yang tercipta antara anak dan orang tua dengan menjurnal gitu. Lalu kita bisa kasih umpan balik di situ, kita bisa baca, oh anak ini sampai di sini ternyata ya gitu. Dengan mengobrol, dengan berefleksi bersama. Nah, itu. Jadi itu ya kan agak keburu ini. Jadi yang kolaboratif, komunikatif tadi sudah ada contoh-contohnya. Nah, mungkin saya tidak bisa hanya sesingkat ini, nanti juga ada sesi yang lain, kita bisa diskusi lagi gitu, lebih ke bagaimana bersama-sama mempraktekkan di rumah, saling sharing, saling menginspirasi, seperti itu ya Mbak Indah. Jadi betul Mbak Tia. Saya ini mau usul, mungkin beberapa kali juga Mbak Tia sudah memberikan materi yang serupa di Sidina Community ya Mbak. Nanti mungkin teman-teman, ibu-ibu, para penggerak, ibu-ibu, siapapun yang berminat bisa bergabung dengan komunitas ini. Dan seperti tadi Mbak Susi sampaikan, ada banyak sesi yang dilakukan ya Mbak Tias ya. Nanti mudah-mudahan Mbak Tias bisa jadi ini narasumber permanen untuk komunitas kita. Mbak Tias, nanti kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Nanti ada beberapa juga pertanyaan dari chat Q&A untuk Mbak Tias. Tapi kita akan lanjutkan dulu dengan presentasi, dan terima kasih banyak Mbak Tias, luar biasa untuk semua yang sudah dilakukan bersama dengan komunitas penggerak sadar Pondasi Berinovasi ya. Saya kagum sekali lihat ini materinya, maklum aja ini ahlinya coding kan. Jadi keren banget ini presentasi animasi, dan itu yang perlu untuk membuat anak-anak tetap tertarik, tidak bosan. Namun pada saat bersamaan mereka tuh belajar banyak gitu ya, mengenai bukan hanya matematika tapi juga banyak hal dalam hidup ini. Terima kasih banyak Mbak Tias. Stick around ya, tetap sama kita. Nanti kita akan lanjut sampai Q&A dan istirahat nanti. Terima kasih sekali lagi untuk materi. Dan tentu saja nanti siang kita akan lanjut lagi ya. Tapi sebelumnya kita masih ada waktu nih, kira-kira mungkin sekitar 15 menit ya Ibu Bapak ya, untuk sesi tanya jawab. Jadi di kolom Q&A dari tadi tang ting ini listnya lumayan banyak. Ada beberapa sebenarnya yang sudah juga terjawab dari beberapa presentasi maupun materi Ibu Bapak pagi ini. Namun ada beberapa yang mungkin bisa kita
bisa kita bahas lebih lanjut ya dengan waktu yang tersedia. Ini ada satu dari Mbak Rosalia Kirana, ini sepertinya untuk Mbak Tias. Ibu, learning pyramid ini idealnya untuk usia berapa? Tadi kan memang ada learning pyramid ya yang disampaikan oleh Mbak Tias. Kemudian bagaimana cara mengetahui keunikan anak-anak dan supaya kita bisa mendampingi dan mensupport secara maksimal. Mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh semua pemateri kita. Dan ini saya borongan aja nggak apa-apa kali ya ibu-ibu ya, ibu bapak ya, supaya bisa lebih efektif juga dan supaya orang tua tidak tetap semangat, tidak loyo mendampingi anak belajar ini bagaimana ya? Karena kan tadi Mbak Isi sudah jelas-jelas bilang ya, anaknya belajar kursus bahasa Inggris, ibunya juga walaupun beletak-beletok harus belajar juga. Nah, kalau kendalanya orang tua tidak menguasai materi pembelajaran ini, mungkin tips and tricksnya gimana? Untuk bisa tetap mendampingi anak-anak supaya semangat. Terus tadi ada pertanyaan yang juga agak curcol nih, sebagai single parents ini ibu-ibu ya, bagaimana cara terbaik juga untuk mendampingi anak-anak dengan segala keterbatasan. Bahkan ada juga yang bertanya, kalau keputusan kami untuk memasukkan anak ke pesantren itu apakah semacam memaksakan kehendak? Karena tadi ada sesi di mana kita kita tidak memahat tapi menanam ya Mbak Tias ya, menjadi petani bukan menjadi pemahat. Mungkin itu dulu pertanyaan grup pertama, nanti sisanya saya akan sampaikan lagi dan mudah-mudahan waktu kita cukup ya, karena memang ibu-ibu dan bapak-bapak panelis juga bisa melihat pertanyaan di kolom Q&A, sekiranya ada yang beberapa yang saya miss. Terima kasih. Mungkin kita beri waktu kepada Mbak Tias dulu, kemudian Dr. Andida dan Mbak Isti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih. Silakan Mbak Tias. Ya. Yang saya yang itu ya, yang learning pyramid ya, Mbak Indah. Nah, kalau dari pengalaman saya, dari anak saya yang usia dini sampai yang sekarang sudah kuliah, learning pyramid itu tetap bisa kita gunakan gitu, karena itu kan seberapa efektif gitu ya. Pembelajaran aktif itu bisa berdampak pada anak gitu. Jadi yang kuliah pun dia kalau sering istilahnya mempresentasikan, mengajarkan, itu daya serapnya itu jauh lebih tinggi daripada hanya dia diceramain oleh dosennya gitu. Jadi jawaban intinya itu tidak terikat usia ya gitu. Jadi dia berlaku bahkan sepanjang hayat dengan berbagai tingkatan itu ya Mbak ya. Menurut saya pembelajaran aktif itu bahkan untuk kita yang sudah dewasa pun ya kan sering meng-share apa yang kita tahu, itu menurut saya jauh lebih bisa kita maknai gitu, pembelajaran itu jauh lebih kita pahami dan bisa membentuk istilahnya sebuah kesadaran yang bisa istilahnya menjadi apa ya, membuat pikiran kita jadi growth gitu, jadi terus bertumbuh, terus jadi punya inisiatif lain untuk berkarya begitu. Jadi kalau pendapat saya itu tidak terbatas usia sih, proses belajar aktif itu efektif untuk segala usia. Gitu. Segala usia dan sepanjang hayat ya Mbak. Jadi terus belajar ya. Baik, terima kasih. Dari Bu Dokter nanti disempurnakan Bu Dokter. Oh ya, kalau tidak ada lagi Mbak Tias, saya mau ke Bu Dokter. Dan ini ada tambahan juga Bu Dokter, ini terkait dengan paparan Ibu tadi dari Mbak Sri Dewi nih Bu Dok. Terkait dengan executive function, bagaimana dengan anak-anak yang ADHD Bu Dokter? Apakah memang fungsi ini tidak bisa sepenuhnya berjalan atau ada penjelasan lain? Ditambah dengan pertanyaan sebelumnya tadi. Silakan Bu Dokter. Ya, jadi saya ingin menjawab yang tentang keunikan anak ya, bagaimana menemukan keunikan anak. Ini dari pengalaman saya sendiri gitu. Ketika kita menstimulasi anak kita dengan sengaja, tadi kan banyak yang harus yang perlu dikembangkan karena secara brain development itu sudah online gitu ya. Ada musik, ada komunikasi dan angka dan segala macam itu, maka ketika kita menstimulasi, kita akan melihat ada satu, dua, mungkin beberapa area yang benar-benar disukai oleh anak kita. Nah, inilah yang bisa kita kembangkan dengan jauh lebih spesifik gitu, dibanding yang lain. Gitu. Jadi kita devote more time, gitu, fokus lebih ke
yang bisa kita namakan bakat itu gitu. Dan ya ingat di usia dini sangat mungkin gitu menstimulasi 9 area tadi. 9 itu tidak banyak. Kelihatannya saja banyak kalau kita baru baru belajar gitu ya. Tapi kalau kita sudah misalnya menstimulasi satu persatu mungkin kalau saya dulu saya sampai buat jadwal gitu. Hari ini bahasa dulu, besok angka gitu. Supaya itu bagi saya karena saya baru belajar, jadi saya satu-satu dulu gitu. Lama-kelamaan hanya beberapa bulan saja sudah 9 itu distimulasi sekaligus, itu nggak susah gitu ya. Dan karena, menurut basis tes otak, jalur yang kuat itu hanya terjadi jika dilatih secara konsisten ya. Jadi kita tidak bisa melatih yang terlalu banyak karena nanti jadi buyar, jalurnya jadi lemah gitu. Sedikit saja, 9 itu tidak banyak, tapi konsisten terus gitu sampai dari usia dini sampai anak menjadi dewasa gitu. Lalu, pertanyaan yang selanjutnya bagaimana mendampingi anak ketika orang tua, eee, tidak semangat gitu ya jadi loyo. Kalau tadi Mbak Susi mengatakan pentingnya time management. Kalau menurut saya, kita perlu menambah energi management dan juga emotional management. Itu yang penting sekali gitu. Jadi kita Bener juga banget perlu nih itu, Dok. Waktu ada mengukur ya energinya level. nggak ada ya, Dok, ya? Nah, Udah itu dia, capek banget gitu. banyak banget Terus lelah waktu. banget ini Hayati, emosi terus. Nah, itu. Jadi, dan energy management ini sangat berhubungan juga dengan, emotional management tadi ya. Jadi, kalau kita emosinya juga positif dan, nanti saya yakin ya di mindfulness ini kita akan belajar banyak gitu. Itu, eee, kita jadi bisa tetap mindful gitu, walaupun mungkin energi kita agak turun, kita agak lelah gitu. Tapi karena kita mindful, maka kita bisa tetap hadir untuk anak kita. Dengan menyadari bahwa kita hanya punya sedikit nih tenaga gitu. Jadi kita bisa meng-adjust ya, bisa, mengatur aktivitas apa ya bisa dilakukan bersama anak kita. Saya memberikan contoh sedikit saja ya, misalnya dulu suami saya waktu masih bekerja di IMF ya, di Washington, itu lelahnya luar biasa gitu. Pulang itu dia sudah sangat lelah ya, sudah jam 7 malam gitu. Tapi saya tidak ingin anak saya kehilangan waktu bersama ayahnya. Jadi, saya carikan kegiatan yang bapaknya suka, yang kalau anaknya tuh kayaknya asal sama bapaknya dia udah seneng gitu kan. Jadi, suami saya suka main catur, suka main kartu. Nah, aktivitas-aktivitas seperti itulah yang, saya sediakan, sehingga walaupun suami saya lelah sekali secara fisik, tapi karena secara emosi dia senang kegiatannya, dia, bisa menjalankan. Dia juga suka mendongeng, membacakan cerita. Jadi, itu aktivitas-aktivitas yang bisa dikerjakan gitu. Jadi tetap kita perlu mengenali diri kita gitu ya. Kemudian tentang, executive function tadi, ya betul sekali ya, kalau anak-anak yang menderita, ADHD gitu, maka, kemampuan untuk fokus itu akan terganggu gitu ya. Tapi yang kalau saya tetap menyarankan kalau memang sudah ada diagnosa ya sebaiknya bekerja dengan, profesional. Tapi ada poin yang penting yang kita semua perlu tahu di sini bahwa fungsi eksekutif otak ini juga bisa dan sangat perlu dilatih, gitu. Jangan kita biarkan itu tumbuh sendiri, karena kalau tumbuh sendiri artinya lingkungan lain yang membesarkannya, yang mengaktifkannya, bukan kita, gitu. Seperti misalnya kalau anak sudah dari balita, dari kecil sudah diberikan gadget, maka itu akan sangat mempengaruhi kemampuan dia untuk fokus, gitu. Nah, kita bisa memberikan aktivitas-aktivitas yang membantu anak kita untuk bisa fokus lebih lama, seperti misalnya musik, membaca, ya, menggambar, banyak kegiatan yang bisa melatih kemampuan anak kita untuk fokus, termasuk mindfulness dan yoga. Thank you, Mbak Indah. Makasih banyak, Dok. Nih saya juga harus itu energi, emotional management selain time management ya, dan juga banyak cara untuk tahu bagaimana minat anak-anak, bagaimana kita tetap semangat juga.
Pertama-tama semangat terus, Dok. Lama-lama capek juga. Ini sudah masuk tahun kedua di pandemi. Begitu banyak perubahan ini ya. Dan Iya. kalau dari rumusnya Mbak Isti itu tekanannya itu makin lama makin besar. Jadi Dan bagaimana bertubi-tubi. Iya. bertubi-tubi, betul. Ya. Kita masih Iya. seok-seok menyesuaikan diri ya, Dok ya, dengan segala perubahan. Iya. Di sisi lain tuntutan itu terus masuk bahkan bertambah and at the same time. Ya. Oke. Tapi ingat Mbak kita Isti, punya plastisitas otak ya. nah itu dia, Dok. Itulah karunia Jadi Tuhan yang luar biasa ya, Dok ya. Saya itu selalu ya, takjub tuh. ya. Luar biasa Tapi ini kemampuan kita juga juga untuk opportunity adaptasi. gitu. Ya, ini adalah kesempatan kita untuk beradaptasi. Kalau Betul. sekarang kita belum bisa, ya kita ini kan berkolaborasi gitu. Kita belajar dari yang lain. Bagaimana orang-orang yang sudah melewati duluan bisa melalui itu dengan gitu. baik. Kita bisa belajar. Baik. Mbak Isti, ditunggu jawabannya, silakan. Yes, ini yang mana nih tadi yang punya aku nih? Aku ingat ada 3. Mbak Isti banyak sih. Mbak Isti bisa jawab mana aja, mulai dari misalnya itu tadi apa tips and tricks untuk kondisi sebagai single parents, kemudian juga supaya tetap terus semangat. Nah ini sebenarnya ada pertanyaan lagi nih, bagaimana mengatasi anak yang selalu kritis, di mana kita sebagai orang tua itu kadang bingung mau jawab apa, menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang belum selesai ditanya sudah tanya yang lain. Nah ini dari Mbak Rasmani Agustina. Kan Mbak Isti? Aku yang itu dulu deh, soalnya itu kayak banyak banget yang nanya. Kebetulan anakku gitu, Mbak Indah. Mungkin kita semua anaknya begitu ya. Iya, terus aja ya. Coba, Anak mamaku tuh pinter, tapi mama capek jawab. Bener-bener banget. Gimana nih Mbak Isti ya? Oke, kalau pertanyaan buat aku nanti kita setiap Jumat ada live IG tentang Jumat Pintar Mbak Indah. Jadi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, kalau yang tadi kalau kritis, ini nggak tahu ya, ini mamahku sih. Kemudian aku turunkan ke anakku. Kalau dia pertanyaannya banyak, aku ngomong gini, sebentar. Yang tadi sudah selesai belum gitu? Kenapa? Biar dia nggak lompat-lompat. Itu salah satu runut. Padahal aku juga masih suka lompat-lompat nih sekarang. Tapi mamaku kalau pertanyaannya berkaitan, mamaku jawab. Jadi misalkan, kenapa bebek kakinya 2 gitu, misalkan. Kenapa bebek kakinya 2 gitu? Oh karena kenapa kalau kucing kakinya 4? Itu masih dijawab. Karena masih seputar kaki. Tapi kalau ditanya, terus kenapa kalau bebek bulunya beda sama kucing? Sebentar, yang kaki udah paham belum? Itu ibu saya selalu nanya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena nanti ketika di dunia nyata pun kita ngerjain kerjaan satu-satu kan? Nah, jadi itu tips dan trik ibu saya. Satu-satu ya. Nah, itu ibu saya. Jadi walaupun dipaksa, tapi balik lagi orang tuanya harus critical thinking juga. Cocok logi, ini cocok sama yang mana? Kalau kaki bebek sama kaki kucing mungkin masih cocok karena 2 ke 4 ke kaki manusia. Terus bilang lagi, tapi kalau mobil itu bukan kaki namanya roda. Oke, kita masih ngomongin kaki ini berarti ya. Boleh deh, walaupun mobil. Tapi begitu sudah bulu, itu kan berbicara tentang sistem penghangat badan. Nah, langsung ibu saya stop. Bentar, Kak. Yang tadi udah paham dulu belum kaki nih? Soalnya kita mau ngomongin bulu nih. Kalau bulu itu fungsinya bukan buat jalan, Kak. Gitu. Itu ibu saya dari saya kecil. Jadi, itu yang pertama. Terus yang kedua, saking keselnya saya kalau anak saya banyak pertanyaan, terus pertanyaan lompat-lompat, dan ini memang susah sekali. Nah, karena ada anak yang begitu kita stop, dia demot. Nanti nggak mau nanya. Itu anak saya yang kedua. Itu triknya di situ. Akhirnya saya bilang, sebentar. Aku lagi berpikir, aku cari di Google ya. Tolong ditulis pertanyaannya boleh, ntar dia bete. Atau dia juga bisa nulis, tapi apa kita melatih dia untuk selalu mengingat. Jadi jangan sampai kemudian pertanyaannya sifatnya impulsif. Aku tuh menghindari banget yang gitu. Walaupun ketika jalan-jalan, anak pasti nanya ya A, B, C, D. Tapi ya udahlah kita maklumi. Tetapi highlight yang dilakukan ibuku tuh tadi. Yang pertama, kita sebagai orang tua harus kritikal dan analitikal juga. Kita lihat pertanyaannya terkait apa enggak. Kalau lompatnya jauh banget, langsung kita, sebentar, yang tadi sudah selesai. Ntar dia mikir dulu, mencerna. Oh belum sih, tapi ternyata ada lagi. Ya udah nggak apa-apa, kita berkutat di situ dulu sampai kamu paham. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian ketika memang pertanyaannya banyak sekali, ayo kita catat. Anak-anak nggak bisa nyatet sampai detail kecil gitu. Minimum catat ininya, topiknya. Misalkan anakku penasaran ngomongin kereta, dicatat dulu. Tanya tentang kereta. Jadi ada suatu hari aku ngajar penuh, dia bikin list yang mau diomongin sama aku apa. Saking loh.
Saking loh. Jadi aku tuh ada hari Rabu tuh biasanya aku ngajar dari jam 8 sampai setengah 7 malam. Terus kita suka usul-usul kan malam-malam tuh atau nongkrong gitu di belakang taman kecil gitu. Dia bilang gini, aku sudah bikin 3 list. Hari ini kita akan bercerita tentang mimpi aku, akan bercerita tentang tadi comot pukul dabu kucing kami. Terus yang ketiga aku mau jadi oh ya, kita melatih anak untuk apa? Terorganisir gitu. Jadi itu sih, tapi memang awalnya susah banget. Tapi kitanya konsisten, balik lagi Bu Andi kan tadi bilang otak kita bisa karena terbiasa. Tadi kira-kira gitu ya Bu Andi ya. Jadi orang itu melakukan sesuatu karena dibiasakan, dilatih gitu. Nah itu sih tips dan trik dari aku begitu dan itu berhasil di mamaku. Maksudnya aku juga jadi kayak bentar gitu. Nah jadi mikir. Ya. Jadi kalau nanya dari chat itu teman-teman bilang, iya tuh saya mesti begini, benar juga nih harus dibahas satu-satu supaya tidak lompat mikirnya dan juga ada pemahaman utuh ya Mbak untuk satu isu yang ditanyakan. Karena kalau enggak, ya itu tadi nanti satu belum selesai, sudah tanya yang lain, akhirnya campur-campur dan they don't really get exactly apa yang perlu diketahui gitu. Betul. Kita masih ada waktukah mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir mungkin ya? Sekitar 5 menit, Ibu Bapak jika boleh? Atau kita harus selesai jam 12? Ini karena ada pertanyaan, bagaimana kalau ayahnya suka nge-game? Terus mungkin ini anak-anaknya ya, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Terus juga di sini sebenarnya tadi ada juga beberapa yang sudah dijawab juga. Tapi kalau misalnya pertanyaan terkait itu disampaikan Mbak Rasmani juga, bagaimana untuk mengurangi gadget ya, atau mungkin screen time anak-anak yang lebih banyak kepada penggunaan untuk main atau hal-hal yang di luar pembelajaran misalnya gitu. Mungkin that will be the final round of questions ya Ibu Bapak. Mungkin sambil juga menutup, sambil memberikan mungkin pesan-pesan atau tips and tricks terakhir di sesi pagi kali ini. Silakan monggo siapa yang mau mulai dulu, apa Mbak Tias, Mbak Adida, Dr. Andida atau Mbak Isti. Silakan. Oke, aku tuan rumah deh boleh deh. Duluan deh yang cepat aja. Silakan, jadi yang tadi yang bapaknya main game dulu. Ini kalau suamiku ya. Jadi dia benar-benar bilang bahwa ayah lagi main game ini segala rupa. Kemarin suamiku itu main game nggak bisa levelnya. Begini nama anaknya, kamu bisa nggak kerjain ini sekalian? Itu suamiku. Waktu kami beli PS4 pun gitu, kami dulu beli PS4 tuh sampai inden segala rupa, suamiku bilang, saya main kalau kamu main, kalau kamu tidur baru saya main, gitu. Jadi intinya gitu. Jadi dikasih tahu kamu boleh main, tapi cuman kaset yang ini. Kalau tidak kenapa nggak boleh main ini pukul-pukulan ini. Jadi aku selalu bilang sama anakku gini, kami membatasi, kami tidak melarang. Sampai sudah dibatasi kamu melanggar batas, itu udah kebangetan. Karena kami nggak ngelarang loh gitu. Jadi kita kasih tahu batasnya. Tapi ngelanggar batas sering sih, ya ingetin lagi gitu. Saya tahu tidak gampang. Itu pesan-pesan saya adalah jangan dilarang, tapi dibatasi. Kalau saya gitu. Gitu Mbak Indah. Baik. Terima kasih Bu Isti. Dr. Andida, mungkin sebagai respons maupun penutup. Ya, saya setuju banget sih dengan Mbak Isti ya. Jadi memang harus ditentukan waktunya gitu. Tapi juga kita tidak membiarkan anak begitu saja gitu. Kita perlu membantu anak kita agar dia bisa stick dengan waktu itu. Dan ini believe me ya, banyak sekali kita harus mencoba banyak cara sampai akhirnya bisa berhasil. Tantangannya saya dulu besar ya, Dok. Ya, saya dulu beli jam itu ya gitu, seperti lampu traffic light. Jadi kalau sudah hijau udah tinggal 10 menit, kuning tinggal 5 menit. Iya. Merah habis. Dan ada konsekuensi kalau dia melanggar waktu itu gitu. Dan ini memang butuh proses, nggak sebentar, tidak instan gitu ya. Lalu kalau bapaknya suka main game ya it's okay gitu. Cuman kita diskusi dengan bapaknya supaya itu tidak hanya sekedar waktu main sama-sama gitu, tapi ada juga learning yang bisa diberikan di situ, ada bareng waktu gitu untuk bonding. Bonding gitu. Ya. Asal jangan lupa diri ya, Dok. Keseringannya lupa. Orang tua perlu jadi panutan juga ya. Nah, itu dia, Dok. Nah, itu. Anak-anak meniru ya. Ya, dan ketika kita membatasi anak bermain gadget, kita juga harus menyediakan aktivitas yang lain
jangan sekedar melarang gitu. Hmm. Ya, itu aja sih, Mbak Indah. Thank you. Baik, terima kasih Dok. Dan Mbak Tias, silakan mangga kalau ada respons terakhir dan juga pesan-pesan penutup. Singkat saja ya dari saya, cuman tadi mau menambahkan dari Mbak Isti dan Bu Dokter yang sudah luar biasa. Nah, kalau dari saya itu perbanyak kegiatan yang bisa kita jadikan menjadi pintu belajar gitu. Jadi apapun itu, jadi main-main, terus main game, tidur-tiduran di taman, itu kalau kita kreatif, orang tua menjadikan itu sebuah pintu belajar untuk anak memahami sesuatu, itu bisa gitu. Jadi itu aja sih, kita harus kreatif ya, fokus pada anak, fokus pada stimulus yang tepat dan konsisten untuk meningkatkan atau memaksimalkan kompetensi anak-anak kita. Itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Tias, dan ini memang sejalan sekali dengan program dan semangat Merdeka Belajar ya. Belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, bahkan melalui atau menggunakan platform apa saja. Jadi proses belajar ini bisa begitu berwarna, begitu menyenangkan dan tidak traumatik gitu, supaya memang hasilnya pun juga optimal. Baik, Ibu Bapak, terima kasih sekali untuk segala sharing dan paparannya. Ini luar biasa ya, sesi pagi. Dari pagi kita sudah sama-sama mendengarkan informasi yang begitu banyak manfaat, yang begitu menenangkan dari Menteri Kesehatan kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, dan juga tentu saja Mas Menteri, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang juga memberikan banyak pesan-pesan penting betapa semangat Merdeka Belajar ini bisa tentu saja selalu kita dukung sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, sebagai bagian dari komunitas. Dan pemateri kita yang luar biasa, mulai dari Pak Direktur Yaswadi, kemudian Mbak Tias, Dr. Andida, dan juga Mbak Isti, yang memberikan banyak elemen penting yang bisa kita manfaatkan, baik secara praktis maupun secara teori, dan juga sebagai bahan untuk memperkaya bagaimana kita bisa mengadaptasi diri dan juga membantu anak-anak kita untuk tetap terus secara optimal meningkatkan kecerdasan mereka secara holistik. Dan pertanyaan juga banyak sekali, pertanyaan yang sangat baik yang juga membantu kita untuk mengerti lebih banyak mengenai tantangan yang kita hadapi dan tips and tricks yang kita bisa pakai. Mudah-mudahan nanti tadi share materinya akan dilakukan, akan dibantu oleh panitia ya Mbak Isti ya. Dan tentu saja jangan lupa untuk bergabung dengan komunitas Sidina atau Sidina Community ini. Tadi disampaikan di chat box, bisa dicek di Instagram @sidina_community. Kemudian ada aplikasi Resourceful Parenting Indonesia yang juga sangat membantu. Dan juga please cek komunitas Sadar Berpondasi, penggerak Sadar Berpondasi ya Mbak Tias ya, yang juga banyak bergerak di bidang optimalisasi pendidikan untuk anak-anak kita yang sifatnya gotong royong. Dan untuk informasi kuis, mungkin saya juga akan sampaikan sekali lagi, ditunggu partisipasinya hingga 15 Juli, keterangan sudah ada di di chat box ini, di Instagram Sidina Community juga, dan saya juga sudah share di Instagram saya ya, kalau memang teman-teman Ibu Bapak berkenan untuk bergabung. Dan jangan lupa maaf, juga ini selalu mohon semangat. izin. Oh ya, Ada silakan presentasi Mbak dari Win. Ines ya. Kenapa? Ada presentasi dari Ines Kosmetik dan ada presentasi, maaf. Betul. Kita ada presentasi dulu ya sebentar ya. Dan setelah itu baru kemudian kita istirahat nanti ya Mbak Win ya. Dan